Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifi Revani, saya dari 23 TIE, di mana saya di sini akan melakukan yang pertama adalah penginstalan Project React dari awal, di mana di sini yang pertama kali kita akan membuat folder baru yang bernama install React. Di sini saya membuat install React. Jangan lupa yang pertama kali di sini kita membuat di command prompt Visual Studio Code. Nah, yang pertama kali, langkah-langkah pertama kita akan membuat npm create file dari beberapa contoh cara komponen yang telah kita buat tadi. Di sini saya akan membuat dengan nama projectnya tes app. Ini akan menunggu beberapa saat. Nah, di sini ada pilihan karena kita menggunakan React, maka kita memilih React. Kita tekan enter. Lalu di sini ada JavaScript karena kita akan menggunakan JavaScript. Kita pilih JavaScript. Nah, setelah ini project test app tadi telah terinstall. Project baru telah terbuat dengan komponen-komponen yang lain. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang React. Jadi React itu merupakan library dari JavaScript yang kita pilih tadi, yang digunakan untuk membangun antarmuka atau dengan pengguna UI yang dinamis dan interaktif. React ini dikembangkan oleh Facebook dan sekarang menjadi salah satu teknologi front-end paling populer. Nah, selanjutnya itu komponen-komponen dari React itu ada yang dibuat biasanya dalam format JSX yang bakal kita buat nanti untuk project kita. Seperti di sini ada main JSX. Nah, dan JavaScript XML yang merupakan kombinasi kode JavaScript dan HTML. Nah, di sini ada komponen-komponen dari dari komponen-komponen dari React. Nah, di sini saya untuk menjelaskan tentang komponen-komponennya sedikit. Di sini ada explore default function Hello World di mana untuk komponen utama yang mengelola daftar dari Hello World tadi, mencangkup state untuk menyimpan data di Hello World form dan segala macamnya. Di mana di sini ada Hello World, selamat belajar, untuk greeting Binjai, quote text dan user card itu untuk pemanggilan dari function di bawah sini. Di mana function di bawah ini akan dipanggil melalui yang di atas ini yang berwarna hijau. Di mana nanti seperti greeting Binjai ini akan mengeluarkan kalimat salam dari Binjai. Begitu juga yang di bawah-bawahnya. Lanjut, saya akan melihatkan project yang saya buat, yang dimana berjudul Go Explore Apps, di mana saya sebagai admin. Saya mengambil dua komponen yaitu data karyawan dan informasi profil perusahaan. Di mana di sini di data karyawan itu ada kontainer. Kontainer di sini sebagai childnya sebagai anak dari si induknya si daftar karyawan.jsx tadi. Seperti ini di daftar karyawan.jsx tadi ini, di sini dia mengatur semua yang kita akan tampilkan. Informasi-informasi seperti daftar karyawan, penginputan lalu
menambahkan karyawan, terus edit karyawan, hapus karyawan, dan yang lain-lainnya. Di sini ada komponen-komponen form juga untuk tambah edit dan karyawan. Nah, di sini komponen tabel daftar karyawan yang dimana ada edit karyawan dan hapus karyawan tadi yang di atas functionnya. Nah, di sini ada foto, bisa memasukkan foto, nama, jabatan, dan aksi. Terus lanjut untuk di mainnya, di mana kontainer ini adalah pembungkus dari si daftar karyawan tadi. Di diimport Diimport daftar karyawan ini adalah pemanggilan untuk si daftar karyawan JSX dan import kontainer tadi untuk pemanggilan si kontainer. Dan ada import custom CSS di mana untuk melihatkan tampilan dari project yang akan kita buat tadi di sini mainnya. Lalu untuk kita bisa akses eh, ke dalam localhost, sini kita membuat ipp.html. Di sini kita memanggil, oh sorry, saya tadi di data karyawan. Di sini kita memanggil data karyawan yang di package data karyawan ini kita panggil untuk menampilkan di localhost. Hasil dari data karyawan tampilannya seperti ini. Di mana di data karyawan ini ada nama, bisa dimasukkan karena saya sebagai admin akan melakukan sedikit CRUD di bagian ini. Jabatan. Sini bisa memasukkan foto. Contohnya saya memasukkan ya sudah. Saya memasukkan foto ini. Lalu saya menekan tombol tambah karyawan dan akan masuk ke bawah. Di mana CRUD-nya ada edit. Edit di sini ketika saya ada typo atau kekurangan nama atau mengedit sesuatu, saya bisa melakukannya di sini update. Nah, maka di sini akan terupdate. Jika kita mau menghapusnya, kita juga bisa CRUD-nya menghapus. Nah, itu sebagian dari data karyawan. Di APP juga begitu, di mana di sini ada pemanggilan informasi. Di sini adalah data-data yang saya perlukan seperti informasi profil perusahaan, penjelasan perusahaan, layanan yang ditawarkan, slogan, kontak info, dan portofolio. Di mana di function ini saya memanggilnya sebagai di mana di function informasi profil perusahaan saya memasukkan nama perusahaan, alamat, lokasi, dan yang lain-lain saya butuhkan. Seperti penjelasan, saya memasukkan penjelasan dari perusahaan, layanan yang ditawarkan, bisa dimasukkan di sini juga, slogan, dan lain-lain yang saya butuhkan untuk perusahaan saya. Lalu di sini kontainer untuk penambahan saja, untuk penambahan di web saya nanti. Custom.css ini sebagai tampilan dan untuk penarik di bagian web saya. Di main.jx ini adalah pemanggilan seluruh komponen yang telah saya buat seperti company profile.csx tadi dan custom.css untuk pemanggilan CSS-nya, tampilannya tadi. Container juga sebagai pembungkus company profile tadi. Dan
di IPP HTML, di sini pemanggilan untuk web globalnya, yaitu di sini untuk pemanggilan untuk kita bisa mengakses ke servernya. Tampilan dari app project saya ini, nah, di mana di sini ada tampilannya tadi, profile Go Explore, Go Explore, di mana sebenarnya di company ini di awal, nah untuk title tadi profile Go Explore di sini bisa memasukkan tampilannya, bisa memasukkan kalimat ini dengan menggunakan ini, lalu bisa berwarna karena kita memakai custom CSS-nya tadi. Dan di sini ada tentang Go Explore, penjelasan Go Explore, terus ada layanan wisata Go Explore. Di sini ada CSS-nya dan ada kontak informasi, Instagram, Facebook, dan Twitter, portofolio dan pencapaian. Kita bisa mengakses web ini dengan menggunakan app.html. Nah, untuk bagian artikel, di sini saya ada artikel detail.csx, di mana di artikel ini saya membutuhkan 5 komponen ini, yaitu artikel image, artikel content, dan key point, inspiration quote, uh, dan relate artikel, di mana pemanggilannya menggunakan function sebagai pemanggil, function artikel image, di sini menggunakan return, div, dan memasukkan foto yang seperti ini. Lalu saya memanggil function artikel content, maka itu tuh seperti mengapa edukasi perempuan itu penting. Nah, di sini dimasukkan di artikel konten. Terus key point itu yaitu manfaat pendidikan di artikel detail saya. Lalu ada inspiration quote, itu ada kata-kata inspiratif ini, dan artikel terkait. Di main.csx ini yaitu adalah pemanggilan di artikel detail. Dijadikan pemanggilan dan sebagai pemanggilan kontainer, artikel detail, CSS gitu. Dan ke artikel detail dan CSX-nya. Di mana untuk membuka webnya kita akan membuat artikel detail.html. Di bagian src artikel detail main.csx, di sini adalah pemanggilan untuk server globalnya. Begitu juga dengan form Q&A, container sebagai container penambahan, form Q&A, bagian-bagian yang saya perlukan seperti question form dan question list. Nah, di sini juga saya menggunakan function question form sebagai isinya tuh saya memerlukan seperti ketik pertanyaan Anda, terus ada button-button kirim, dan yang lain-lainnya, question list juga. Nah, di sini ada main ini ada pemanggilan seperti custom CSS dan container, terus form Q&A-nya, form Q&A.jsx-nya. Pemanggilannya tadi bisa kita akses di form Q&A.html di sini, di mana ada server globalnya. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, baik, mungkin segitu saja. Di sini saya akan melihatkan tampilan-tampilan CSS yang telah saya terapkan di styling untuk styling dari web saya tadi. Di sini ada untuk yang artikel detail, saya menggunakan kontainer kecil dan sedikit, dan styling italic, dan emoticon seperti ini, dan ada image. Lalu di daftar karyawan, saya menerapkan styling seperti ini, kontainer dan kontainer untuk nama-nama karyawan. Lalu ada profile Go Explore tadi di bagian tema project saya. Di sini saya menerapkan styling seperti ini, dan ada kontainer juga, ada sedikit animasi yang smooth, dan pemberian warna yang menarik. Ya, sekian dari
penjelasan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.